Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam keadaan profit yang konsisten tentunya. Nah, baiklah, sebagaimana uh, video yang kemarin ya, saya melanjutkan tentang pembahasan mengenai tren. Kenapa saya membahas tentang tren? Karena banyak teman-teman yang di grup juga ya, di grup edukasi juga masih kerepotan mengenai tren dan membahas tren dan mengenal tren dan kapan waktunya kita melakukan entry. Gitu. Jadi karena ini basic sekali ya. Jadi buat yang mau trading, mau coba-coba trading kalau belum kenal tren, belum tahu tren, lebih baik jangan ya. Oke, dilanjut ya. Di video sebelumnya kemarin saya udah bahas tren itu ada tiga ya. Jadi kalaupun ada yang bilang 4, ada yang bilang 2, ada yang bilang 5. Saya tidak mau membanding-bandingkan. Saya hanya murni berbagi yang saya tahu tren itu ada 3. Seperti itu ya. Saya ulang kembali di sini saya review. Tren pertama ada tren up, tren naik, ada tren down, tren turun, serta tren sideways atau trend flat ya. Jadi saya mereview 3 tren itu. Nah, kemudian setelah kita mengenal tren, mana tren naik, mana tren turun, mana tren yang sideways atau tren flat, bagaimana cara mengetahuinya? Jadi kemarin udah ya, udah saya bahas cara mengetahui tren itu. Kemarin udah di video sebelumnya kita dengan melihat support dan resisten. Jadi posisi support resisten 1, resisten 2 dan resisten 3 posisinya seperti apa nanti, jadi kita akan tahu. Jadi kalau yang belum menonton video sebelumnya silahkan cek, situ saya udah bahas ya cara mengetahui tren dengan melihat support dan resisten. Kali ini saya akan membahas cara mengetahui tren yang kedua. Jadi kemarin dengan support dan resisten, sekarang yang kedua. Jadi yang kedua di sini saya akan menggunakan garis trend. Jadi ada garis trend, ada juga yang menggunakan nanti apa indikator gitu ya. Jadi saya kali ini akan menggunakan sebuah garis trend untuk yang kedua. Bagaimana kita akan mengetahui sebuah tren? Nah, perhatikannya di sini saya menggunakan pairnya Euro USD di time frame H1. Di time frame 1 jam ya. Saya ambil contoh, boleh lah di time frame berapa aja boleh sebenarnya. Jadi saya coba di H1 ini. Saya cobanya di H1. Jadi untuk melihat tren. Kayak dari sini aja, dari ujungnya. Cara kedua ini mengetahui tren itu, perhatikan ya. Yang penting kita nih masalah pewarnaan nih. Saya kebetulan masih menggunakan up hijau, tren turunnya dengan warna merah. Ada juga teman-teman yang tanya, Bang, kalau menggaris tren itu bagaimana? Di sini saya coba luruskan ya. Mungkin masih ada yang salah-salah, saya coba luruskan. Perhatikan kita gunakan ini ya, ini draw trend line, artinya untuk menggambar trend line. Jadi kita menggambar garis line ya. Sini yang atas ya. Perhatikan baik-baik. Nah, saya garis ke sini. Oke, nah di sini ya. Tunggu sini. Oke. Perhatikan. Di sini candle yang hijau ini, kalau kita membuat titik awal di candle hijau, dipertemukan juga dengan candle hijau juga ya. Jadi awalnya di hijau, akhirnya juga harus di hijau. Ini nggak mesti akhir. Syaratnya menghubungkan trend line ini atau garis trend 2 atau lebih boleh ya. Jadi dihubungkan 2 atau lebih, bisa
2, bisa 3, bisa 4 atau berapa aja. Jadi yang penting warnanya kalau up dia hijau, kita ketemukan dengan candle yang berwarna hijau. Oke ya. Jangan salah-salah. Ini kalau kita mencari tren naik. Coba untuk bawahnya. Ini juga kita pertemukan di hijau, jangan di merah sini. Kita pertemukannya di hijau juga dan kita cari titik akhir hijaunya yang mana, titik akhirnya. Oke, sedang berjalan ini ya. Nah, di sini. Nah ini untuk yang tren up, tren naik. Dia berubah warna ya, karena sedang jalan, berarti kita bisa geser. Kalau kita mau geser ini kita, boleh kita geser ini. Jadi nggak apa-apa. Jadi trennya tadi belum selesai warnanya ya. Jadi kita coba geser ke sini. Nah ini. Jadi ujung dengan ujung. Atau kalau mau tengah boleh sini. Yang penting dia dua. Jadi ini hijau, ini juga ketemu hijau di sini ya. Boleh juga di sini. Tidak ada yang larang di sini juga. Sebenarnya membaca tren itu sesuai apa ya, sesuai keinginan, tapi perhatikan juga aturan-aturannya. Jadi jangan sembarangan juga. Jadi bukan semau gue seenaknya aja, bukan. Jadi pahami juga aturannya. Di sini saya mempertemukan antara ujung dengan ujung ya, bukan yang garis ini. Kalau garis ini dia di bawah, di sini saya pertemukan. Perhatikan. Nah, kemudian setelah kita membuat garis, nah perhatikan juga tren. Tren ini tren apa? Nah, tren ini tren naik. Setelah kita tahu tren ini naik, lalu apa yang kita lakukan? Nah, perhatikan pergerakan candle di sini. Kita sudah membuat tren, garis tren ini. Perhatikan, dan candle merah ini sudah mampu menembus, perhatikan. Mau menembus, dan perhatikan juga, jangan salah, perhatikan juga garis support dan resistennya. Nah, ini kita ambil sini boleh lah sebenarnya di sini ya. Kita ambil jarak jauhnya. Dari sini kita garis ya. Nah, kita garis urut aja. Ada yang hilang. Saya ulang lagi. Oke. Nah, di sini saya ambil garis ini ya. Yang terdekat sini ya. Nah, coba dulu warnanya. Biar gede. Nah, oke. Setelah kita membuat garis tren, ya tren, kita anggap ini trennya naik. Karena posisinya garis ini ke atas ya, dari bawah, posisinya bawah dia lebih tinggi nih ya, naik. Dan kita bantu dengan menggaris support dan resisten. Tambah lagi, ini baru support ya. Kita kasih resisten sini. Jadi kita ukur itu resisten terakhir. Nah, ini resisten terakhir di sini. Ada di sini bawah. Tapi kita coba yang ini. Nah, dari sini. Setelah kita membuat 4 buah garis, ini garis tren juga, ini untuk menandakan resisten, ini menandakan support, ini untuk tren dinamiknya ya, tren miring lah bahasanya, tren miringnya ya, tren up. Kapan kita melakukan open posisi? Open posisi yang benar adalah saat dia mampu menembus ini ya, dia mampu menembus ini, tertembus, tunggu dia melakukan pembalikan, retrace dulu. Jadi dia retrace. Perhatikan dia pas membentur ini, dia melakukan retest atau tidak. Perhatikan ya, dia sudah mampu menembus. Kalau dia masih tetap merah seperti ini, jangan open posisi. Jangan open posisi. Tunggu dia retest dulu, naik. Sampai di mana naiknya ukuran kita? Nah ini, support terdekatnya. Saya garis. Ini support terdekatnya nih. Nah, saat nanti candle ini turun dan dia mampu ke atas membentur ini, baru kita melakukan entry ke bawah. Karena kenapa? Karena candle merah ini mampu menembus support yang di sini. Ada 2 buah support. Ini support 1 di sini ya. Support 2 mampu tertembus nih. Mampu tertembus. Nah, mampu tertembus, kita open posisi mana bawah walaupun kita tahu ini trennya atas.
Kenapa kita pun posisinya ke bawah atau entry-nya ke bawah? Karena ini support ini mudah sudah tertembus sama ini. Ini ya cara membuat analisa melalui garis trend. Tuh, mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau kurang paham diulang-ulang lagi aja. Kapan kita entry? Nah ini tunggu ini. Tunggu ini ya. Tunggu candle ini menyentuh ini. Seandainya dia tidak berbalik arah, dia terus tembus, ya biarkan dia tembus. Dia tembus paling tidak mengejar ini. Nah, saya garis lagi. Paling tidak dia mengejar ini. Nah, tembus dia akan mengejar ini atau yang terdekat lagi ada ini. Oke, nanti dia mampu menembus ini. Kalau dia membentur dan dia melakukan retrace, membentur ini baru kita open posisi. Jadi titik entry-nya adalah tetap di support dan resisten. Seperti itu. Itulah titik entry kita. Nah, saat dia turun, bentur ini naik sini nih, opsi pertama ya. Turun, membentur ini, terpental dia naik ke atas, membentur ini, kita entry. Entry kemana? Sell. Kemudian opsi kedua, bisa saja dia turun terus. Kalau dia mampu melewati ini, jangan entry dulu sebelum dia melakukan membentur ini dan melakukan retrace. Membentur ini, dia naik ke atas baru OP di sini atau entry di sini. Seperti itu cara entry-nya. Jadi selain saya kasih membaca trennya dan kapan kita melakukan entry-nya juga saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman khususnya para pemula ya. Kalau untuk pro yang udah profesional, materi ini sangat materi paling mudah lah. Tapi buat pemula ini sangat penting. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang mengerti nanti ditinggalkan pesan aja di kolom komentar. Ini untuk contoh yang garis trendnya naik. Jadi saat kita garis trend, tapi kita mau on entry-nya sell seperti itu. Jadi belum tentu trend itu naik kita entry naik. Itu ya. Kalau mau entry naik ya silakan, pas membentur ini entry naik silakan. Karena trennya sedang naik ya, support sini. Nah, support sini. Nah, biasanya kenaikan itu kan butuh penurunan. Dia turun dulu. Nah, saat membentur ini dan tertolak silakan entry ke atas. Tetap batasannya ini ya. Takut dia menyentuh support sini. Entry ke atas ini, membentur ini dia akan turun kembali dan seperti itu seterusnya. Jadi entry-nya nggak harus sell, buy juga silakan. Yang penting tahu di mana kita titik entry, itu yang paling penting. Karena di trading ini arah itu seperti bagaimana trennya sama dia, nggak naik ya turun, tidak turun ya datar. Jadi ada 3 ya, arah candle itu 3. Naik, turun, mendatar. Walaupun kenyataannya tetap dia turun naik. Seperti ini. Ini kelihatannya flat nih ya, dari sini sampai sini. Tapi tetap kenyataannya kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dia melakukan penurunan. Sempat naik tapi dia turun. Nah, close price-nya di sini. Setelah close price di sini, dia melakukan penurunan dulu, dia naik lagi. Jadi tetap turun naik. Dan seperti itu. Ini untuk yang up. Nah, kita cari yang trennya bawah ya. Kita cari garis bawahnya. Ini kita bersihkan dulu. Ini. Kita hapus dulu. Oke, kita kosongkan dulu. Nah, kita cari yang tren yang garis trennya turun. Nah, di sini kita ujung-ujungnya aja lah. Perhatikan saya akan membuat garis lagi. Kita garis turun di sini. Nah, kalau merah kita tarik juga ketemukan dengan candle yang berwarna merah. Seperti ini ya. Nah, saya mempertemukan mana? Ini candle ini dengan candle ini saya pertemukan 2 nih ya tuh. Karena syaratnya minimal 2 candle. Oke, kita lanjut garis yang selanjutnya. Oke, dari sini ya. Kalau bawah ya dengan bawah, atas dengan atas. Kita tarik kemana? Dia kita tarik yang ini ya. Nah, kita pertemukan 2.
Kalau mau ke sini silakan, boleh. Jadi ke sini boleh, ke sini juga boleh, nggak apa-apa di sini. Nah, tapi kali ini saya pakai ujung sama ujung. Oke. Hmm, oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kurang pas kayaknya. Nah, setelah kita membuat dua buah garis trend line dan ini trend kelihatannya menurun, lalu kita membuat lagi garis support dan resisten, resisten dan support. Oke, nah ini kita ambil ini ya. Kita ambil lagi yang sedang berjalan, yang berdekat ini. Oke, seperti ini cara membuat garisnya. Analisa entry. Perhatikan. Candle ini sedang berjalan. Kita tunggu apakah dia mampu tembus atau dia kembali ke atas. Saat dia kembali ke atas, tunggu dia menyentuh ini. Apabila dia menyentuh garis ini, kita baru melakukan open posisi sell. Nah, tapi opsi kedua, kalau dia mampu menembus ini, menembus support ini ya, ini kan support ya, mampu tertembus sama dia, berarti kita harus membuat garis baru lagi. Nah, kita cari yang dikejar mana, minimal ini kan, ini minimal di sini dia. Nah, dia akan mengejar garis ini. Kenapa saat tembus seperti ini kita jangan melakukan sell ini? Pemula kebanyakan seperti itu. Saat dia mampu menembus support di sini, ini kan awalnya resisten become support. Ini contoh resisten become support. Jadi resisten yang membentur support di sini. Support membentur resisten. Saat dia tembus, opsi kedua, tembus, jangan langsung OP. Kebanyakan para pemula itu, wah, ini supportnya tertembus nih, langsung sell. Ingat hukum entry ya. Hukum entry di dunia trading, mau di currency, mau di binary option, tetap kalau mau entry sell, tunggu kenaikan dulu. Kalau kita mau entry naik, tunggu penurunan dulu. Itu kuncinya. Kalau itu lupa, ya bablas semua, oleng tradingnya. Sebenarnya jangan sembarangan asal trading, jangan sembarangan deposit kalau belum ngerti dasarnya. Ini dasar sekali nih, selain mengenalan candle to candle atau basic candlestick. Ini saya sudah lakukan, saya sudah uji coba. Selain ditambah lagi pengetahuan yang lain, ini ternyata dasarnya. Ini yang paling mendasar kalau mau trading di saham dan forex. Kalau di binary option beda lagi ya. Ini saya khusus di saham dan forex, atau di binary option juga bisa digunakan. Kalau menggunakan garis trendline ini tanpa melihat candle to candle-nya. Gitu ya. Ini untuk yang membuat mengetahui garis trend dengan garis ya. Jadi mengetahui trend dengan garis. Mudah-mudahan bisa dimengerti di sini. Untuk yang selanjutnya nanti ya, kita mengetahui trend dengan indikator. Kali ini saya baru menggunakan dengan trendline atau dengan garis trend. Kurang lebihnya mungkin cukup sekian dulu. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas dan kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.